Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa memulai kitab yang baru, yaitu salah satu usul wa adillatuha, karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, Muhammad bin Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, seorang mujaddid di abad ke-13, meninggal pada tahun 1206 Hijriyah. Kitab salah satu usul ini merupakan kitab yang bertemakan akidah dan lebih khusus lagi berkaitan dengan tauhid. Tapi tidak cuma tauhid ya. Jadi memang membahas akidah, tapi tidak semua akidah. Dia merupakan perkara yang paling mendasar dalam agama kita. Sebelum kita memasuki kitab ini, perlu kita ketahui tentang alasan kenapa kita mempelajari tauhid. Banyak ya alasan. Kita akan sebutkan 8 diantaranya kenapa kita belajar tauhid. Yang pertama, karena tauhid merupakan tujuan dari Allah menciptakan kita. Tauhid merupakan tujuan dari Allah menciptakan kita. Berarti orang yang tidak mengerti tauhid, dia tidak mengerti tujuan dari diciptakan. Sehingga kalau nggak ngerti tujuan diciptakan, hidupnya nggak punya arah, nggak punya tujuan, ngawur, ngelantur, ngalor ngidul, nggak jelas. Dan orang kalau hidupnya ngawur, dijamin tidak akan pernah bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, tauhid merupakan sebab datangnya hidayah dan keamanan. Tauhid merupakan sebab datangnya hidayah dan keamanan. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kedzaliman, maka bagi mereka itulah keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk hidayah. Jadi beriman tanpa kedzaliman artinya tanpa syirik. Maksud kedzaliman adalah kedzaliman yang paling besar, yaitu syirik. Maka orang kalau bisa hidup bebas dari syirik, berarti dia bertauhid. Dia akan meraih keamanan dan hidayah. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti artinya logikanya bagaimana? Logikanya kalau orang itu tidak bertauhid, berarti melakukan syirik, dia tidak mendapatkan keamanan dan tidak mendapatkan hidayah. Aman di mana? Dunia akhirat. Hidayah dunia akhirat. Aman di dunia,
aman dari kesesatan, aman dari keburukan-keburukan. Jadi hidupnya penuh dengan kebaikan, aman dari kesesatan, aman dari keburukan, aman dari syubhat, aman dari syahwat. Itu kalau tauhidnya sempurna. Aman di akhirat maksudnya aman dari neraka. Aman dari neraka. Dan ini aman dari neraka ada dua. Kalau tauhidnya sempurna, maka aman dari masuk neraka. Jadi tidak masuk sama sekali. Kalau tidak sempurna, aman dari kekal di neraka. Jadi masuk neraka tapi aman dari kekal, jadi tidak akan kekal. Kemudian yang ketiga, kenapa belajar tauhid? Karena tauhid merupakan sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan. Sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan. Seperti dalam hadis bitokoh, hadis kartu, ya. Orang yang datang menghadap Allah membawa 99 gulungan catatan amal, setiap gulungan dibentangkan sejauh mata memandang dan isinya semuanya keburukan. Kemudian ditanya sama Allah, "Hei fulan, apa kamu punya kebaikan?" Kata dia, tidak punya. Kata Allah, bahkan punya. Kamu punya kebaikan. Kemudian dikeluarkan oleh Allah satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian orang itu pun heran, "Hai Rabbi, apa yang bisa diperbuat dengan kartu ini dibanding 99 catatan dosa ini?" Kemudian ditaruh dalam timbangan kartu tersebut dan catatan tersebut di dalam timbangan yang lain. Ternyata apa? Lebih berat kartu itu. Jadi terhapus semua dosa-dosa itu. Dalam hadis juga riwayat At-Tirmidzi, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, la utaitani bi qurabil ardi khotoya." Kalau kamu mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa, kesalahan. Tuma laki tani la tusyriku bi syai'a, kemudian kamu menjumpaiku tanpa syirik sama sekali. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Pasti aku akan datangkan kepada kalian sepenuh bumi ampunan. Begitu besarnya fadilah tauhid, menghapuskan apa? Dosa-dosa. Jangankan tauhid, taat Rasul aja bisa menghapuskan dosa, ya, apalagi tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Dan itu tujuan dari diutusnya para Rasul semuanya. Kemudian yang keempat, karena tauhid merupakan sebab berlipat gandanya kebaikan. Tauhid merupakan sebab berlipat gandanya kebaikan. Jadi amal yang kecil tapi disertai dengan tauhid maka akan bernilai besar. Sebaliknya amal yang besar tanpa tauhid berarti tanpa ikhlas akan berubah menjadi dosa besar. Jadi kecil bahkan menjadi dosa besar. Maka tauhid akan memperbanyak kebaikan-kebaikan, memperbanyak pahala. Yang kelima, tauhid merupakan syarat diterimanya amal. Tauhid merupakan syarat diterimanya amal. Jadi kalau kita beramal tapi tidak bertauhid, batal semua amal itu. Jadi kalau orang punya syirik, batal seluruh amalnya. Lain asrokta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu syirik, batal semua amalmu. Itu kalau syirik akbar.
Kalau syirik asghar, batal amal yang disertai syirik asghar, seperti riya, seperti tujuan dunia. Itu bisa membatalkan pahala amal yang disertainya. Kemudian yang ke-6, tauhid merupakan sebab untuk tenang, sebab ketenangan, sebab kebahagiaan. Tenang itu bahagia. Jadi tanpa tauhid orang tidak akan pernah tenang dan tidak akan pernah bahagia. Allah menggambarkan dalam Al-Quran, perumpamaan orang musyrik itu seperti budak yang memiliki banyak tuan. Sedangkan orang yang bertauhid seperti budak, tuannya cuma satu. Mana lebih tenang? Tuan satu. Kalau tuan banyak, tuan 3 atau 4, semuanya nyuruh, badan cuma satu, bingung. Jadi tidak akan meraih ketenangan orang yang musyrik. Kemudian yang ke-7, tauhid merupakan sebab untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik?" Wahai Rasul, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu? Kata Rasul, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Yang dapat syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ikhlas jangan dipahami rela ya, semua orang rela pasti. Tapi ikhlas itu artinya bersih dari syirik. Ikhlas itu murni tanpa campuran syirik. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah dan bebas dari syirik, maka otomatis apa? Bisa dapat syafaat dari Nabi walaupun masuk neraka. Atau bisa juga dapat syafaat sebelum masuk neraka. Sebenarnya berhak masuk neraka, punya dosa-dosa, tapi karena dapat syafaat enggak jadi masuk neraka. Nah, itulah keutamaan apa? Ikhlas. Dan ikhlas itu tauhid. Tidak ada orang yang dapat syafaat kalau dia itu musyrik ya. Orang musyrik tidak pernah dapat syafaat. La tanfa'hum syafa'ah. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Berinfaklah dari apa yang Allah berikan pada kalian sebelum datang hari di mana tidak ada jual beli, tidak ada teman setia, tidak ada syafaat. Jadi maksudnya bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, enggak ada syafaat lagi bagi mereka. Syafaat hanya bagi orang yang masih punya tauhid. Kemudian yang ke-8, tauhid merupakan syarat masuk surga. Jadi tidak ada orang masuk surga padahal dia itu musyrik. Orang musyrik itu enggak ada yang masuk surga. Kata Allah dalam surat Al-Maidah 72, "Innahu man yusyrik billah," sungguhnya orang yang syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, sungguh Allah haramkan dia dari surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan kalau sudah di neraka enggak ada bagi orang zalim seorang penolong pun. Jadi enggak tertolong sudah di neraka. Itulah orang yang musyrik. Maka untuk masuk surga harus punya tauhid.
Itu tujuan atau alasan kenapa kita belajar tauhid, diantaranya itu. Dan ini tujuan mulia sekali. Coba antum lihat saja itu 8 tujuan itu, Masya Allah, luar biasa. Kita hilang satu saja celaka ya. Misalnya amal gak ada yang diterima, ya udah binasa, celaka. Gak dapat syafaat Nabi, binasa. Tidak mendapatkan ketenangan, gak ada bahagia, ya sengsara ya. Maka itulah tauhid. Betapa agungnya fadilah, keutamaan dari tauhid. Maka kalau kita tahu seperti ini keutamaan tauhid, tentu kita tidak akan mau mati sebelum mengenal tauhid dan mempraktekkan tauhid. Jangan sampai kita mati belum tahu tauhid. Ya. Banyak orang mati yang belum merasakan atau belum menikmati perkara yang paling indah di dunia ini, yaitu tauhid. Ada orang kalau nggak ngerti tauhid itu nggak akan pernah merasakan indahnya dunia sebelum indahnya surga. Kemudian kenapa sekarang kita belajar salah satu usul? Ada beberapa alasan. Ada 4 alasan. Kenapa kita belajar salah satu usul secara khusus? Yang pertama, karena kitab ini mudah dan jelas. Kitab ini mudah dan jelas. Kemudian yang kedua, kitab ini berisi perkara yang paling mendasar. Kitab ini berisi perkara yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Kemudian yang ketiga, kitab ini menyebutkan masalah-masalah digandengkan dengan dalil-dalilnya. Kitab ini menyebutkan masalah-masalah digandengkan dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang keempat, kitab ini menyebutkan masalah secara global, kemudian merincinya. Menyebutkan masalah secara global, kemudian merincinya. Dan itu metode yang sangat bagus ya dalam menuntut ilmu. Kita kalau mau tahu sesuatu itu ketahui dulu secara global, sehingga kerangka masalah kita pahami. Kalau kita memahami suatu ilmu apapun sebenarnya, kalau kita tahu kerangkanya dulu global, itu akan lebih mudah daripada kita belum apa-apa udah mendalam ya. Belum apa-apa udah mendalami bagian, misalnya kita masuk rumah gitu, mendalami bagian depan, ternyata baru WC gitu, didalami di seluk-beluknya, nggak ngerti kalau itu rumah besar sekali ya. Dia mempelajari rumah ini ada berapa ruang, ada apa saja itu dipelajari. Dari awal sudah dirinci, susah. Tapi global dulu, secara global ada berapa ruang, ada berapa ruang besar,
ada berapa cabangnya, dan seterusnya. Begitu mudah belajar. Untuk menulis juga, orang itu bisa menulis bagus kalau punya kerangka dulu kan. Apa yang akan ditulis terbayang kerangkanya. Nah, itu akan lebih rapi tulisannya. Ya. Kemudian di situ disebutkan 4 ya. Saya tambahkan satu lagi. Kitab ini berisi 3 pertanyaan kubur. Kitab ini berisi 3 pertanyaan kubur. Jadi kalau kita tahu, mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan kubur itu. Jadi kita udah belajar jawabannya ini. Kita sedang belajar bagaimana persiapan menghadapi ujian akhir semesta. Anak sekolah ada ujian akhir semester, ujian akhir nasional. Kita ujian akhir semesta, ujian akhir dari akhir segalanya. Sudah terakhir, gak ada lagi ujian setelah itu, kecuali kalau gagal. Kecuali kalau gagal dalam ujian akhir itu akan sengsara selama-lamanya. Bukan ujian lagi, namanya adab sudah. Naudzubillah min dzalik. Jadi salah satu usul ini berisi tentang 3 pertanyaan kubur, dan mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri untuk menjawab ujian pertanyaan kubur itu. Makanya kitab ini penting sekali, sangat mendasar untuk diketahui oleh setiap orang. Ya, kitabnya juga ringkas, mudah, dan karena kecil mudah dihafal juga. Kalau di Timur Tengah sana, termasuk di Saudi, asal dari kitab ini ya. Jadi penulis kitab ini itulah pendiri negara Saudi Arabia bersama Muhammad Saud. Beliau bagian pahlawannya, Muhammad Saud beliau bagian ulamanya, Muhammad Saud bagian umaroknya. Tegaklah negara Saudi Arabia. Jadi di sana, termasuk di negara Arab yang lain, kitab ini dihafal anak-anak TK. Jadi anak TK udah hafal kitab ini. Kalau kita anak TK menghafal balonku ada 5. Beda ya, beda kualitas. Nah, bagi orang Indonesia mengatakan kasihan itu anak-anak masih kecil udah nggak boleh dengerin musik katanya. Gimana kasihan? Itulah anak-anak yang akan bahagia, insyaallah. Orang yang dari kecil dibiasakan musik ya calon-calon sengsara ya, naudzubillah min dzalik. Tapi orang yang nggak ngerti agama memang begitu perkataannya. Mereka bilang salah didikan, naudzubillah min dzalik. Orang nggak dikenalkan musik dibilang salah didikan. Kasihan anak-anak kasihan. Jadi tidak diperdengarkan musik, itulah metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak kecil itu dibiasakan menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal matan-matan kitab. Maka apa? Gak butuh lagi namanya musik. Kan mereka sendiri udah jijik dengan musik kalau orang udah hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Al-Quran. Kemudian kerangka dari isi kitab ini ada 5 bagian. Kitab ini berisi 5 bagian. Yang pertama, saya sendiri nih yang menyebut ya, saya tambahkan gitu. Yang pertama, muqaddimah pertama, yang berisi 4 perkara penting. Yang berisi 4 perkara penting
syarat untuk menjadi insan kamil, yang berisi 4 perkara penting yang merupakan syarat menjadi insan kamil. Kemudian yang kedua, muqaddimah kedua, berisi 3 perkara penting yang merupakan pengertian Islam, Jadi kalau kita pahami muqaddimah kedua, nanti kita akan tahu apa itu Islam. Banyak orang Islam tidak tahu apa itu Islam. Kemudian kemudian bagian yang ketiga adalah muqaddimah yang ketiga. Dia berisi pentingnya belajar tauhid. Kemudian yang keempat berisi tiga prinsip utama yang menjadi inti dari buku ini. Berisi 3 prinsip utama yang merupakan isi dari buku ini. Kemudian yang kelima, penutup. Penutup ini berisi banyak hal ya. Beberapa tema, enggak cuma satu tema. Ada tentang tauhid, ada tentang hijrah, macam-macam. Jadi ini buku bagus sekali. Kalau antum bersemangat bisa dihafal ya buku ini. Kecil, sederhana. Itu kalau yang di situ ada teks Arabnya, ada nggak? Di belakang, dipisah. Belakang Arab, depan Indonesia, enggak, digabung. Ya kan itu. Itu kalau mau ngapal. Kalau nggak mau juga nggak masalah. Yang penting paham. Pemahaman lebih penting daripada hafalan. Tapi kalau bisa paham dan hafal itu tentu saja lebih penting lagi gitu, lebih bagus lagi. Yang mana? Ini ada. Begitu. Oh, yang tadi enggak ya? Yang tadi enggak ada, ini yang kutipan. Oh. Ya. Ada juga yang digabung, ini salah satu usul qawaidul arba sama usulus sittah. Ya, itu lebih lengkap lagi. Kalau bisa nyari yang itu lebih bagus. Nanti insya Allah kita runtut ya setelah ini qawaidul arba kemudian usulus sittah. Jadi belajar matan sebenarnya, matan itu artinya inti ya. Jadi nanti ada inti, ada penjabaran. Nah, penjabaran itu namanya syarah. Ada matan, ada syarah. Jadi begitu ulama membuat kitab ya. Kitab-kitab matan berarti kitab-kitab inti, kitab-kitab ringkas yang merupakan inti dari masalah dalam bidang tertentu. Ada matan akidah, matan fikih, matan hadis, matan usul fikih, macam-macam ya. Semua bidang ilmu ada matan-matannya. Nah, itulah yang dihafal oleh murid-murid. Jadi metode belajar ulama sejak dulu kala itu menghafal matan-matan. Nah, matan yang paling mendasar ya Quran sama hadis, itu matan paling mendasar. Tapi untuk hadis bisa dilewati ya. Biasanya orang belajar itu pertama kali menghafal Quran. Jadi sejarahnya ulama dulu ya, sebelum balik rata-rata sudah hafal Quran. Bahkan banyak ya sebelum balik udah hafal hadis juga banyak. Berikutnya menghafal matan-matan tulisan para ulama.
Nah, jadi tulisan para ulama itu untuk memahami Quran dan hadis semuanya, kembali kepada Quran dan hadis, dimudahkan, metodologinya tuh mudah. Jadi kalau Quran jelas ya, itu udah kalamullah semua, nggak bisa diotak-atik. Kalau hadis Nabi, ya itu juga kumpulan para ulama. Ada yang bikin musnad. Musnad itu dikumpulkan berdasarkan nama sahabat. Ini Abu Hurairah, ini hadis Abu Hurairah semua. Ini Abu Bakar, semuanya Abu Bakar. Ini Umar, semua. Jadi itu musnad namanya. Ada kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, itu namanya kitab sunan. Sunan Tirmidzi, Nasai dan sebagainya, itu berdasarkan bab fikih. Artinya berdasarkan tema-tema yang sejenis dikumpulkan. Ini thaharah, ini sholat, ini apa, dikumpulkan. Itu kitab-kitab sunan. Kemudian ada kitab yang khusus yang sahih-sahih dikumpulkan. Nah, itu seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hanya memilih yang sahih-sahih saja. Kalau yang tadi tidak mensyaratkan. Masih kadang bergabung padanya yang dhaif dan sebagainya. Nah, itu kumpulan kitab-kitab hadis. Nah, berikutnya belakangan baru muncul kitab-kitab, enggak belakangan juga ya, ada yang lebih duluan daripada kitab hadis, yaitu kitab-kitab fikih. Kitab fikih ini adalah perkataan ulama. Kalau hadis kan perkataan Nabi. Kalau Quran perkataan Allah. Nah, perkataan ulama disusun sesuai dengan apa ya? Ya, metodologi masing-masing ulama. Itu dalam rangka memudahkan memahami Quran dan hadis. Jadi kita disusun kitab thaharah. Misalnya wudu, syarat-syarat wudu, rukun wudu, kewajiban wudu, pembatal wudu, kan enak. Enggak ada Quran bilang begitu, enggak ada hadis bilang begitu. Itu udah kumpulan dari Quran dan hadis. Nah, itu metode belajar fikih begitu. Makanya kenapa kalau belajar fikih lebih bagus pakai madhab? Ya karena itu. Kalau kita nggak pakai fikih madhab, pakai fikih hadis. Jadi belajar Sahih Bukhari itu memahami fikih juga, tapi metode hadis agak rumit, susah. Kadang nggak terhubung gitu. Hadis ini mengandung pelajaran ini mengandung syarat wudu. Dan nanti bingung lagi ketika kita belajar hadis yang lain lagi. Oh, di sana udah ada. Jadi nggak metodologi penyusunannya kurang rapi gitu. Sedangkan kitab fikih itu dirapikan, dimudahkan. Jadi belajar fikih pakai madhab itu maksudnya itu ya. Kita seperti melihat daftar isi gitu. Antum kalau lihat buku yang dilihat pertama apa? Harus daftar isi. Setelah judul tentunya ya. Apa nih judulnya ya? Maka pertama ini lihat daftar isi. Kalau kitab Arab di belakang, kalau kitab Indonesia kadang di depan. Lihat daftar isi itu kerangkanya gitu. Lihat kerangkanya, kita global tahu gitu. Walaupun belum baca isinya, globalnya udah tahu gitu. Ya baru berikutnya nanti dibaca isinya. Nah, itu belajar fikih itu seperti itu sebenarnya. Metodologi yang memudahkan kita untuk memahami sesuatu. Kita kerangka wudu ngerti gitu. Coba kalau belajar Sahih Bukhari itu dikumpulkan hadis tentang wudu gitu. Tapi kan bingung kita mana yang syarat, mana yang rukun, rumit gitu. Tapi kalau ulama udah menyusun enak. Itu maksudnya belajar fikih melalui madhab itu begitu ya. Bukan untuk fanatik madhab, tapi kita nggak bisa lepas dari metode mereka dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ya, itu sekedar selingan. Kemudian kita masuk kepada kitab ya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Semua tahu artinya. I'lam rahimakallah. Ilmuilah atau ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Annahu, bahwasanya yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib atas kita mempelajari 4 masalah. Masalah dalam bahasa Arab itu beda dengan masalah dalam bahasa Indonesia. Indonesia masalah kan? Masalah itu bahasa Inggrisnya apa? Problem. Nah, masail bukan problem.
Jadi kita kadang salah paham. Banyak kita salah persepsi ketika membaca tulisan Arab atau omongan Arab ya. Jadi kita wajib mengetahui 4 masalah. Jadi dikira masalah kita pelajari. Bukan masalah ini ya. Ini 4 masalah, maksudnya 4 hal-hal yang masalah kalau bahasa Arab bisa bermakna soal, pertanyaan. Jadi hal-hal yang merupakan pertanyaan yang ada jawabannya gitu, pertanyaan dan jawaban lah gitu. Ya pokoknya jawaban, ilmu gitu, 4 ilmu gitu maksudnya. Wajib kita untuk mempelajari 4 ilmu, 4 masalah yang 4 ilmu maksudnya. Tapi nggak apa-apa kita pakai kata masalah, cuma jangan antum pahami ini problem ya, bukan. Ini bukan masalah. Justru ini solusi semua ya. Ini bukan masalah tapi ini solusi. Yang pertama, al-awwal al-ilmu. Jadi kita harus tahu 4 hal. Yang pertama adalah ilmu. Bolak-balik enggak? Kita harus tahu 4 hal. Yang pertama tahu. Kita harus mengilmui 4 hal. Yang pertama ilmu. Sepertinya bolak-balik, tapi yang enggak masalah. Memang itu yang harus kita tahu. Bahwasanya pertama kali yang harus kita tahu adalah ilmu. Pertama kali yang harus kita tahu apa? Ilmu. Sebelum segala sesuatu, qabla kulli syai. Kita mau tahu apa sih kalau bukan tahu ilmu? Ya ilmu. Kita mencari tahu apa? Ya mencari tahu ilmu gitu. Tahu pengetahuan itu sendiri ilmu. Tapi ilmu di sini bukan sembarang ilmu. Ilmu yang dimaksud oleh Syekh adalah ilmu yang paling penting, ilmu yang paling mendasar, ilmu yang fardu ain. Ya, ilmu yang dimaksud di sini apa? Ilmu paling penting, paling mendasar yang hukumnya fardu ain. Maksudnya enggak boleh enggak tahu. Setiap muslim wajib tahu. Kalau enggak tahu dosa. Jadi belajar kitab ini bisa jadi fardu ain ya. Kalau ada yang sejenis tidak masalah gitu. Artinya kita kalau nggak mau pakai kitab ini gitu, ada kitab sejenis tidak masalah. Yang penting maksudnya kita tahu perkara ini nih fardu ain. 3 hal. 3 hal ilmu yang fardu ain. Karena ini yang ditanyakan di kuburan tadi saya bilang. Apa itu? Wa huwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini wajib kita tahu, semua muslim wajib tahu. Mengenal Allah harus kenal. Karena kalau orang nggak kenal Allah, dia akan menjadi ateis atau menjadi musyrik atau menjadi kafir, tidak menyembah Allah sama sekali dan sebagainya ya. Ada agama macam-macam di muka bumi ini karena mereka nggak kenal Allah. Kalau mereka kenal Allah, mereka akan masuk Islam. Kemudian kenal Rasul yang kedua. Kalau orang nggak kenal Rasul, nggak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Maka kita harus kenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita tahu hak-hak Rasul, wajib kita teladani, kita ikuti. Kemudian yang ketiga, kita mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Karena kalau kita kenal Islam tanpa dalil, itu namanya taklid. Dan taklid dalam masalah akidah itu tercela. Kalau taklid dalam masalah fikih boleh, sesuai kemampuan. Enggak taklid itu gimana? Enggak taklid berarti dia istimbat sendiri gitu. Dalilnya begini, oh maksudnya begini, menyimpulkan sendiri, itu namanya enggak taklid. Tapi selama kita masih bertanya pada ulama, guru dan seterusnya, bertanya buku, itu taklid namanya. Masalah fikih boleh, tapi masalah akidah kita harus tahu dalilnya. Jadi taklid itu artinya apa? Ittiba'ul ghair bi ghairi dalil. Definisi taklid adalah mengikuti orang lain tanpa tahu dalil. Jadi kalau tahu dalil,
itu naik level atasnya yaitu ittiba namanya. Level di atas ittiba itu namanya ijtihad. Bisa berijtihad sendiri, bisa istinbat sendiri. Yaitu ulama. Penuntut ilmu ya cukup menjadi muttabi saja. Ikutilah ulama tapi mengikuti dalilnya. Jangan mengikuti ulama tanpa peduli dalil. Bahkan Abu Hanifah pernah bilang haram hukumnya man akhadha bi qauli walam ya'khud walam yadri min aina akhadtu. Haram seseorang yang mengambil perkataanku tapi tidak tahu dari mana aku mengambil. Jadi enggak tahu dalil. Abu Hanifah menjadikan itu haram. Berat, Masya Allah. Jadi memang kita harus belajar gitu artinya. Jadi orang kalau mengenal Islam tapi tidak mengerti dalil itu akan tersesat tanpa sadar ya. Hanya mengikuti tergantung yang diikuti. Kalau yang diikuti juga mengikuti, yang mengikuti juga mengikuti terus ya, tergantung siapa yang diikuti pertama kali. Dan jangan salah juga, bisa jadi yang diikuti itu benar tapi yang ikuti salah paham, bisa karena nggak belajar, cuma ikut-ikutan, akan terjadi penyimpangan. Kemudian yang kedua, asaniyah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu itu. Karena ilmu tanpa amal tidak ada gunanya. Kemudian yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, berdakwah kepada ilmu itu. Artinya mengajak orang untuk mengetahui ilmu itu. Berarti mengajarkan. Kemudian yang keempat, wasabru 'alal adza fihi, dan sabar atas gangguan di dalamnya. Di dalamnya ini kembali kepada yang paling dekat, yaitu dalam dakwah. Tapi sejatinya dia kembali kepada semuanya ya. Kembali dalam ilmu, kembali kepada amal juga. Karena kalau orang tidak sabar nggak bisa punya ilmu. Orang itu kalau nggak sabar nggak bisa mengamalkan ilmu. Kalau nggak sabar nggak bisa berdakwah. Maka semua itu butuh kepada sabar. Dan ini 4 hal yang saya katakan tadi sebagai apa? Syarat menjadi manusia sempurna. Ibnul Qayyim mengatakan, barang siapa yang memiliki 2, yaitu ilmu dan amal, berarti dia menyempurnakan dirinya. Dan ketika ditambah 2 lagi setelahnya, berarti dia menyempurnakan orang lain. Dengan begitu dia menjadi manusia yang sempurna. Kita selesaikan mukadimah pertama ya, kita baca dulu ini, kita masih baca, nanti dijelaskan lagi insyaallah. Qala wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Dalil dari apa ini? Dalil dari 4 perkara ini. Yaitu surat Al-Asr. Allah berfirman, wal asri, demi waktu asar. Atau ulama menyebut demi waktu secara umum. Jadi asar bisa bermakna waktu secara umum semuanya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi, dan saling berwasiat dalam kebenaran,
wa tawasau bis sabri, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ya. Jadi ini dalil dari 4 perkara tadi. Manusia benar-benar dalam kerugian sampai Allah bersumpah. Ya, ini menunjukkan keseriusan, benar-benar manusia itu rugi. Jadi manusia semuanya itu rugi kecuali yang beriman. Beriman itu artinya yakin, dan yakin itu tidak bisa tanpa ilmu. Ya, jadi diawali dengan ilmu. Maka ini dalil untuk apa? Ilmu. Kemudian wa amilus shalihat, beramal soleh. Nah ini dalil untuk amal. Amal dikatakan soleh kalau berdasarkan ilmu. Kalau menyimpang dari ilmu tidak soleh. Wa tawasau bil haq, ini dalil dakwah. Saling berwasiat dalam kebenaran, itulah dakwah. Wa tawasau bis sabr, ini juga dakwah untuk sabar. Wasiat sabar. Nah ini dalil untuk sabar. Jadi lihat ya betapa agungnya surat Al-Asr ini. Berisi pokok-pokok syarat-syarat menjadi manusia sempurna. Kalau kita amalkan surat ini luar biasa. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi", seandainya Allah tidak turunkan argumen terhadap makhluknya, illa hadhihi surah, kecuali surat ini saja, yaitu Al-Asri, lakafathum, niscaya cukup untuk mereka. Ini perkataan ini bukan berarti Allah nggak perlu menurunkan ayat lain gitu, bukan. Maksudnya cukup untuk mereka untuk menjadi motivasi menjadi insan kamil. Ya, jadi cukup sekali untuk kalau kita mau renungkan ayat ini, surat ini, kita akan bisa menjadi manusia sempurna. Syekh Nu'man Al-Watar hafizahullah taala, salah satu ulama di Yaman, menjelaskan tentang perkataan Asy-Syafi'i ini. Beliau punya syarah Shalatul Usul juga. Kata beliau, tidak aku temukan perkataan Imam Syafi'i yang seperti ini dari kitab-kitab yang ada gitu, tidak ditemukan. Tapi yang ada yaitu perkataan Imam Syafi'i, lau fakkaron nasu kulluhum fi hadhihi surah lakafathum. Itu yang ada dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i apa? Seandainya semua manusia mau merenungkan surat ini, jadi semuanya manusia mau merenungkan surat ini, lakafathum, niscaya itu mencukupi mereka. Nah ini pernyataan Syafi'i yang ini ya, dari di tafsir Ibnu Katsir kalau nggak salah. Ini tentu lebih pas ya dibanding dengan perkataan ini, karena ini seakan-akan nggak butuh hujah lain gitu, seakan-akan nggak butuh ayat lain. Tapi kalau yang tadi nggak menafikan adanya ayat lain. Jadi yang penting orang mau berpikir terhadap surat ini pasti cukup sekali untuk mereka menjadi motivasi menjadi manusia yang sempurna. Kemudian qala mu'allif wa qala al-Bukhari rahimahullah, dan Imam Bukhari berkata, babun bab al-ilmu qabla al-qauli wal amali. Bab, jadi ini perkataan beliau dalam kitab Sahih Bukhari menyebutkan bab ilmu sebelum ucapan dan amalan. Nah ini untuk mendukung poin yang di atasnya ya. Jadi ilmu dulu baru amal. Maka ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Imam Bukhari punya pernyataan itu. Dan Imam Bukhari itu diketahui kecerdasannya, diantaranya bukan sekedar
hebat menyusun kitab yang paling sahih sedunia, itu juga diketahui kecerdasan beliau dari penyebutan bab-babnya dalam kitab. Jadi unik kadang babnya ini hadis yang disebutkan begitu. Banyak orang bingung ini maksudnya gimana, baru nanti ketahuan sama yang cerdas maksudnya begini. Luar biasa kecerdasan Imam Bukhari. Jadi makanya bab saja sudah menjadi sebuah pernyataan. Ini kesimpulan Imam Bukhari bahwa ilmu itu harus didahulukan daripada berkata dan berbuat. Maka kalau orang berani ngomong padahal nggak tahu ilmunya, dosa. Kalau orang berani berbuat padahal nggak tahu ilmunya, salah dia. Walaupun benar, benarnya kebetulan. Inilah bedanya dengan ulama ya. Ulama itu kalau menyebutkan hukum, ditanya suatu hukum, dia menjawab berdasarkan ijtihad, berdasarkan ilmunya. Orang yang berijtihad karena punya ilmu, dia bisa ijtihad, maka kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Jadi ulama mau benar mau salah tetap dapat pahala. Itu hebatnya orang punya ilmu. Tapi kalau dibalik, kalau orang itu bodoh kemudian dia berani jawab, itu dosa walaupun benar. Karena dia sudah berani lancang, nggak tahu ilmunya kok ngomong gitu, walaupun benar, karena benarnya itu kebetulan ya. Karena dia nggak punya ilmu, cuma ngarang ternyata betul, maka itu dosa. Jadi orang bodoh itu mau benar dosa, apalagi kalau salah bisa menyesatkan lagi. Nah itulah bahayanya orang yang tidak punya ilmu atau sedikit ilmu. Maka ini motivasi besar bagi kita untuk terus menuntut ilmu, memperkaya ilmu. Jangan cuma memperkaya duit, terus pun nggak kaya-kaya juga. Mendingan apa? Memperkaya ilmu ya. Walaupun gak jadi ulama, tapi kita lebih beruntung, lebih menguntungkan. Apa buktinya? Apa dalilnya orang memperkaya ilmu itu untung? Tahu gak dalilnya? Dalilnya belum lama saya sebutkan. Maksudnya di pertemuan ini. Apa dalilnya kalau orang itu mengumpulkan ilmu itu untung? Apa? Mana yang jawab? Lempar batu sembunyi tangan. Apa dalilnya? Baru kita sebutkan belum lama. Susah ya? Kalau pertanyaan tidak tekstual itu susah jawabnya. Kalau pertanyaannya apa poin pertama dari yang wajib kita ketahui, itu gampang, itu hafalan doang. Tapi kalau yang terselubung, itu butuh mikir dulu, agak susah. Apa itu dalilnya? Dalilnya adalah Iya, al-asr. Gimana cara pendalilannya? Sudah tahu dalil, harus tahu cara pendalilannya. Jadi itu ulama begitu ya. Ulama itu dalam belajar agama, mereka akan mengumpulkan dalil dulu. Dalam satu masalah tertentu, ingin tahu wudu, kumpulkan dalil semua seputar wudu, baik ayat maupun hadis, maupun mungkin amalan sahabat, kumpulkan semua. Baru setelah itu ada dalil, digali, itu berijtihad, beristimbat namanya, maka keluarlah hukum ya. Jadi itulah ilmu. Ilmu itu ma'rifatul huda bidalilihi, mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Jadi harus tahu. Sekarang kalau sudah ada dalil, sudah ada hukum, kesimpulan, maka masalah berarti sudah ada hukumnya sekarang. Masalah sudah ada solusinya. Nah sekarang apa? Kita juga harus tahu gimana cara pendalilannya. Kenapa ini perlu? Karena banyak sekali orang berdalil tapi cara pendalilannya salah. Kalau cara pendalilan salah, otomatis hukumnya salah, otomatis. Maka cara pendalilan harus betul.
Gimana cara pendalilan? Kok antum bisa menyimpulkan itu dalil kalau orang yang belajar itu mengumpulkan ilmu itu pasti beruntung? Jadi seseorang itu tidak akan bisa beriman kecuali dia telah mengetahui apa yang dia imani. Iya, harus berilmu. Terus? Kan pertanyaannya beruntung, mana beruntung? Ini dari ayat pertama sih. Iya, gimana? Ayat pertama wal asri. Ayat kedua sih. Ayat kedua, terus? Innal insana lafi khusrin, lalu di ayat ketiganya disebutkan illa. Jadi? Berarti kan orang manusia dalam keadaan merugi kecuali kan orang-orang yang berarti yang nggak rugi apa namanya? nggak rugi yang Berarti nggak rugi namanya apa? beruntung. Nah itu udah. Jadi harus ketemu kata beruntung gitu. Itu maksud saya. Jadi kalau berdalil itu gitu. Kan pertanyaan beruntung. Sementara di dalil nggak ada teks beruntung gitu. Nah itu pakai logika kita. Kalau nggak rugi namanya apa? Beruntung, itu jelas. Gitu. Itulah cara pendalilan. Ya sederhana sebenarnya, tapi kalau nggak dijelaskan begitu kan, ya nggak nyambung gitu. Ini kalau perkara ini gampang. Kadang ada sesuatu yang sulit, rumit, harus diperjelas betul. Makanya kadang ketika orang diperjelas, ini nggak nyambung nih, kamu berdalil pakai ini nggak nyambung. Nah, itu dalam perdebatan tuh seperti itu. Banyak ahli bid'ah berdalil, karena kalau nggak berdalil namanya bukan ahli bid'ah. Cuma sayang apa? Ahli bid'ah itu dalilnya apa? Ya, berdalilnya itu ngawur, sering ngawur. Dalilnya Quran betul, dalilnya hadis yang sahih betul, dalilnya betul, tapi cara pendalilan salah, maka kesimpulannya bid'ah. Jadinya apa? Jadinya bid'ah. Nah, kemudian Imam Bukhari berdalil di dalam bab ini, wa dalilu qaulu ta'ala. Ini kan kitab hadis Sahih Bukhari ya. Ternyata ada juga ayat. Jadi Sahih Bukhari kalau antum belum pernah baca, ya di sana juga ada ayat-ayat gitu. Yaitu firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, nah itu ilmuilah, berarti ilmu dulu. Apa yang diilmui? Annahu la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah itu diucapkan. Sebelum mengucapkan itu harus tahu dulu apa maksudnya. Maka dari itu, inilah rahasia. Kenapa orang Quraisy tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa? Belum ada ilmunya, tidak paham. Justru udah tahu. Justru karena tahu kalau dia mengucapkan itu berarti saya nggak boleh punya sesembahan lain gitu. Mereka paham. Itu hebatnya orang Quraisy. Coba lihat orang Islam hari ini, mereka begitu berani mengucapkan la ilaha illallah tapi sambil syirik. Karena apa? Karena nggak tahu ilmunya. Coba berani bilang la ilaha illallah tapi nggak tahu ilmunya. Orang Quraisy nggak berani bilang la ilaha karena tahu ilmunya. Masya Allah. Dalam hal ini kita apresiasi orang Quraisy ya. Luar biasa. Kalah orang kita sekarang. Orang kita musyrik tapi merasa muslim. Lah kalau orang Quraisy musyrik merasa musyrik. Gentle mereka. Ini apresiasi lagi ya. Luar biasa. Udah jelas-jelas musyrik ngaku muslim kan bahaya. Itu orang sekarang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya. Padahal Allah bilang fa'lam, ilmui dulu. Jangan asal nyeplos. Apa maksud dari la ilaha illallah? Sudah berani ngomong nggak tahu ilmunya. Orang Quraisy langsung tahu karena bahasa mereka kan. Mereka langsung ngerti walaupun nggak ngerti kaidah ini mubtada ini la nafi'il jinsi dan enggak, mereka secara teori nggak ngerti tapi faham itu bahasa mereka. Quran itu langsung mereka fahami, bahasa mereka langsung. Orang Arab sekarang malah nggak paham karena bahasa itu bergeser, seperti budaya bergeser. Maka harus belajar bahasa Quraisy lagi. Jangankan orang Arab sekarang, orang Arab zaman Imam Syafi'i kecil itu oleh ibunya dititipkan di kampung Hudel atau mana di Quraisy.
Biar apa? Biar belajar lahjah Quraisy. Karena lahjah Quraisy itulah lahjah Quran, logat Quran gitu. Jadi biar tahu bahasa Quran asli, bahasa Nabi asli. Makanya Imam Syafi'i dikenal mumpuni dalam ilmu bahasa. Kalau ilmu bahasanya mumpuni, maka istinbatnya pun tepat. Ketika memahami Quran dan hadis tepat. Karena Quran hadis nggak lepas dari bahasa Arab, dan bahasa Arab yang asli Quraisy gitu. Jadi begitu ya. Itulah kenapa Imam Syafi'i dulu belajar bahasa Quraisy, dan banyak ulama berikutnya. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, dan istighfarlah untuk dosamu. Ini amal. Istighfar itu taubat, dan taubat itu amal. Maka ilmui dulu sebelum berkata dan sebelum beramal. Nah, ini namanya Imam Bukhari berdalil dengan ini untuk menunjukkan bab ini. Lihat kedalaman Imam Bukhari dalam menyimpulkan hukum dari dalilnya. Ini satu contoh saja ya. Yang lain-lain banyak keajaiban dalam Sahih Bukhari itu. Banyak keajaiban. Jadi kita diperintahkan untuk memohon ampun untuk kita, untuk kaum mukminin dan juga mukminat. Disebutkan dalam hadis Nabi, siapa yang memohonkan ampun untuk mukminin mukminat, maka Allah akan tuliskan baginya hasanah sejumlah mukminin dan mukminat. Berapa gitu? Berapa pahalanya kira-kira? Sejumlah mukminin mukminat yang hidup dan yang mati. Semua. Sejak Nabi Adam sampai kiamat, semua mukminin mukminat masuk. Hitung saja jumlahnya kalau bisa. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Kok bisa Allah ngasih pahala begitu? Allah maha luas karunia-Nya ya. Jangan meremehkan Allah. Yang diberikan Allah di dunia ini gak ada 1% dari rahmat Allah. Nabi bilangnya 1% ya. Itu cuma pendekatan. Hakikatnya dunia ini gak ada 1% dari akhirat. Kata Imam Bukhari, fabada abil ilmi, maka Allah memulai dengan ilmu qoblal qauli wal amali, sebelum ucapan dan perbuatan. Nah, ini menjadi kaidah bagi kita. Jangan berani ngomong kalau nggak tahu ilmunya. Jangan berani berbuat kalau nggak tahu ilmunya. Dan prinsip dalam amal, dan amal ini adalah ibadah ya, khususnya ya. Untuk masalah ibadah, kalau nggak tahu ilmunya jangan berbuat. Kalau masalah dunia silakan. Masalah misalnya makanan ini, sepanjang yang saya tahu dalilnya nggak ada dalil larangannya, ya sudah halal. Jadi masalah makanan bebas. Tapi kalau masalah ibadah, kita tidak bisa asal berbuat. Harus ada ilmunya, ada dasar, ada dalilnya. Jadi hukum asal ibadah itu haram. Makanya kalau ada orang nyuruh, kamu mengamalkan ini nih, bagus, saya udah ngamalkan ini, dapat ini, Masya Allah. Hati-hati ya. Apalagi orang beramal motivasinya dapat ini, dapat itu di dunia gitu. Itu bukan ajaran Islam seperti itu. Ini matan dari muqaddimah yang pertama ya. Baru kita baca matanya, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita jelaskan lebih dalam lagi dari isi matan ini. Kita jelaskan juga sebagian dalil-dalilnya nanti insya Allah. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Kalau ada yang mau setor gitu, mau pertemuan akan datang, saya terima. Ilam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ats-tsaniyah al-amalu bihi. Ats-tsalisah ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'ah as-sabru 'alal adab fihi.
Wa dalilu qaulu ta'ala wal asri, semua hafal udah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadis surah lakafathu. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Wa dalilu qaulu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Tuh, selesai sudah. Ya. Ada yang mau setor nanti kita terima nanti. Enggak dipaksa ya, yang mau aja, kalau mau silahkan. Dan kalau metode belajar kita dulu di Yaman atau bahkan di pondok pesantren kita di Jogja juga, semua yang kita pelajari dianjurkan untuk di store dulu, harus hafal dulu baru nanti gurunya menjelaskan. Atau sambil dihafal maksudnya di luar waktu belajar sudah dihafal, store. Kalau orang Arab itu paling semangat setor. Kadang-kadang dia duduk di majelis ilmu itu cuma ngejar bisa setor, asal sudah setor puas. Keluar dari situ belum tentu paham. Ini serius, orang Arab banyak yang cuma suka setor gitu, suka ngafal. Tapi kalau orang Indonesia lebih suka faham. Jadi orang punya kelebihan dan kekurangan. Orang Indonesia sulit menghafal. Apalagi kalau udah belajar nahwu itu alfiyah gitu. Orang Indonesia nggak ada yang mustor. Udah pusing duluan kalau ngafal itu. Tapi kalau giliran ustadz nanya ini apa i'rabnya, ini apa maksudnya, orang Indonesia paling banyak jawab. Orang Arab yang hafal bengong, kok bisa ya? Padahal nggak hafal gitu. Pertanyaan bukan hafalan ya, pertanyaannya pemahaman. Maka ketika ujian orang Indonesia menang. Nggak ada pertanyaan. Dulu kita hafal ini di Jogja sudah. Di Jamilur Rahman udah hafal. Kemudian kitab tauhid juga dihafal. Nah, setelah ini nanti ada Qawaidul Arba, Ushulus Sittah, kemudian kitab tauhid. Nah, itu dihafal semua. Bahkan kalau kitab tauhid dulu setorannya di depan semua santri, bukan cuma di kelas. Di habis sholat gitu. Habis sholat pokoknya maju yang digilir setoran satu bab gitu. Begitu setiap hari. Nggak ada pertanyaan? Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Amin wa ya. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah tadi Ustaz. Ya. Dengan wajib diketahui dengan dalil dan larangan untuk taklid dalam masalah akidah. Seperti apa Ustaz perincian dari mengetahui dalil ini Ustaz? Ya. Mengetahui dalil ya intinya dia kalau mempelajari agama itu jangan cuma matan fikih tanpa dalil. Jadi kan saya katakan tadi, ulama ada yang nyusun Quran, mushaf udah jelas disusun ya. Kemudian nyusun kitab hadis, ada juga yang nyusun kitab fikih. Nah, kitab fikih ini ada yang tanpa dalil sama sekali. Ya memang tanpa dalil rata-rata. Nah, maksudnya kalau kita belajar agama jangan hanya berhenti sampai di situ gitu. Saya sudah tahu syarat wudu ini, rukun wudu ini tanpa mau tahu dalilnya, nggak boleh. Ya, kita harus tahu ini dalilnya apa kok syaratnya ini, dalilnya apa kok rukunnya ini. Nah, itu nanti dipelajari juga ya. Pertama nggak apa-apa untuk menghafal, hafal dulu matanya. Nanti di kelas dijelaskan oleh guru ini dalil-dalilnya. Dan di kitab-kitab juga ada, nanti kitab berikutnya ada dalil-dalilnya. Nah, dari situ kita mengenal agama dengan dalilnya. Terutama masalah akidah tidak boleh taklid. Kalau masalah fikih masih sebagian ulama mengatakan boleh. Bahkan ulama kibar pun bisa taklid dalam sebagian masalah karena dia belum sempat meneliti masalah itu gitu. Taklid. Syekh Utsaimin kadang saya taklid kepada Ibnu Hajar misalnya. Ya masih taklid, artinya belum meneliti sendiri gitu. Kalau dalam perkara akidah
kita harus tahu Ustaz. Iya, artinya kalau akidah kita harus tahu dalil. Berusaha untuk tahu dalil. Untuk fikih pun harus tahu dalil, tapi ya masih ada toleransi kalau belum sempat meneliti ya enggak apa-apa gitu, taklid. Ya memang fikih itu luas sekali ya. Jadi pasti ada taklidnya, pasti otomatis. Dan Tapi mempelajari akidah dari dasar-dasar kitab ini kan tentu usaha dari mengetahui dari juga. usaha dari Usaha. iya. Nah, ini makanya tadi keistimewaan kitab ini apa? Setiap masalah digabungkan dengan dalilnya. Nah itu. Jadi kita mengenal masalah nggak cuma masalah doang, tapi ada dalilnya gitu. Nah ini keistimewaan tersendiri ya. Jadi belajar kitab kadang ada yang murni tulisan ulama nggak ada dalilnya, ada. Nah kalau ini kelebihannya apa? Ada dalilnya, jadi enak. Begitu ya. Dan dinukil juga perkataan salaf ya, banyak, ada Imam Syafi'i tadi sudah, Imam Bukhari sudah. Jadi kalau begini berarti ilmunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu kembali kepada salaf, kembali kepada pendahulu, bukan ilmu baru. Ini yang sering dituduhkan orang belakangan ini, bilang ini Wahabi, ilmu baru. Baru bagaimana? Ini ngambil dari salaf semua. Nanti ada Al-Baghawi, nanti ada macam-macam ulama disebutkan. Ya itu tuduhan semata ya, biasa. Orang kalau nggak suka ya pasti banyak tuduhan ya. Kalau nggak bisa berargumen, nggak bisa adu argumen, ya udah kalah, akhirnya apa? Menuduh, gitu aja. Itu senjatanya orang kalah gitu, pecundang. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.